Inilah Gurindan 12, pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, bolehlah diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa Gurindam 12 adalah nasihat yang diwariskan, penuntun akal dan penjaga marwah. Gurindam 12 lahir dari kesadaran bahwa manusia perlu diingatkan tentang hati, lisan, dan perbuatan, agar hidup tidak tergelincir dari adab dan iman. Sebelum bait pertama dilantunkan, marilah kita menundukkan hati sejenak, membuka akal dengan rendah diri, dan mendengar gurindam ini sebagai cermin diri, bukan untuk menilai orang lain, melainkan untuk membetulkan langkah kita sendiri. Marilah kita simak dengan baik makna yang terkandung dari bait ke bait, baik menurut perspektif Melayu maupun dalam Islam. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zolim, segala anggota pun rubuh. Bagi orang Melayu, bait ini bukan sekadar rangkai kata indah, melainkan falsafah hidup yang mendalam. Dalam pandangan Melayu, hati adalah pusat kendali manusia, tempat bersemayamnya niat, rasa, dan keputusan. Ia disebut kerajaan, karena dari sanalah segala perintah bermula. Bila hati adil, bijaksana dan jernih, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak pada jalan yang lurus. Namun bila hati zolim, dikuasai dengki, amarah, dan nafsu, maka rusaklah seluruh perilaku, dan runtuhlah marwah diri. Budaya Melayu sangat menekankan adab sebagai cermin hati. Sopan santun, tutur kata, dan laku hidup dipandang sebagai pantulan batin. Oleh karena itu, menjaga hati berarti menjaga kehormatan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Inilah sebabnya mengapa orang Melayu percaya kerusakan akhlak selalu berawal dari hati yang tidak terdidik. Pandangan ini sejalan sepenuhnya dengan ajaran Islam. Dalam Islam, hati atau qalb adalah pusat iman. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati." Islam menegaskan bahwa amal lahir tidak akan lurus tanpa hati yang bersih dari kesombongan dan kezaliman. Melalui Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, pasal ketiga mengajarkan bahwa perbaikan manusia harus dimulai dari dalam. Selama hati dijaga dengan iman dan adab, Melayu tidak akan kehilangan arah, karena kerajaan batin berdiri tegak dan seluruh anggota tunduk pada kebaikan. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Bagi orang Melayu, dengki bukan sekadar rasa sesaat, melainkan penyakit batin yang berbahaya. Ungkapan sudah bertanah menggambarkan bahwa dengki yang dibiarkan akan mengakar kuat di dalam hati. Ia tidak lagi sekadar lintasan rasa, tetapi menjadi watak yang menetap. Dari dengki yang mengakar inilah lahir anak panah, ucapan tajam, prasangka buruk, fitnah, dan perbuatan yang melukai orang lain.
Dalam pandangan budaya Melayu, dengki adalah perusak marwah. Ia merusak persaudaraan, memecah silaturahmi, dan menumbuhkan permusuhan yang halus namun mematikan. Anak panah dengki seringkali tidak terlihat, namun dampaknya melukai lebih dalam daripada senjata. Oleh sebab itu, orang Melayu menempatkan keikhlasan dan lapang dada sebagai pagar hidup, agar hati tidak menjadi ladang kebencian. Ajaran ini sejalan dengan Islam yang memandang dengki atau hasad sebagai penyakit hati yang menggerogoti iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah dengki, karena dengki memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar." Islam menegaskan bahwa dengki tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menghapus pahala dan menjauhkan manusia dari ridha Allah. Melalui Gurindam 12, Raja Ali Haji menasihati bahwa bahaya terbesar bukan pada anak panahnya, melainkan pada tanah tempat dengki tumbuh. Selama hati dibersihkan dengan iman, syukur, dan adab, anak panah itu takkan pernah terlepaskan. Disitulah Melayu dan Islam bertemu, mendidik batin agar hidup tetap bernaung dalam damai dan kemuliaan. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Bagi orang Melayu, lidah adalah cermin budi. Kata-kata tidak pernah dianggap ringan, karena setiap ucapan mencerminkan isi hati dan martabat seseorang. Bait ini mengajarkan satu pesan penting. Baik dalam mengumpat maupun memuji, manusia wajib berpikir dan menimbang. Tanpa pertimbangan akal dan adab, kata-kata dapat menjadi sebab tergelincirnya seseorang dari kehormatan. Dalam budaya Melayu, mengumpat dipandang sebagai perbuatan yang menjatuhkan marwah. Bukan hanya orang yang diumpat, tetapi juga pelakunya. Sebaliknya, memuji pun tidak selalu bernilai baik jika dilakukan berlebihan, tidak tulus, atau bermaksud menyenangkan demi kepentingan tertentu. Pujian yang melampaui batas dapat menumbuhkan sombong, lalai, dan rasa tinggi diri. Karena itu, orang Melayu diajarkan untuk bertutur secukupnya, jujur, dan beradab. Pandangan ini sejalan erat dengan ajaran Islam. Islam melarang ghibah dan ucapan yang menyakiti hati orang lain, karena lisan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Islam juga mengingatkan bahwa pujian berlebihan dapat merusak keikhlasan dan menyesatkan hati. Melalui Gurindam 12, Raja Ali Haji menegaskan bahwa banyak manusia tergelincir bukan karena langkah kaki, melainkan karena kata-kata. Selama akal, iman, dan adab menjadi penimbang tutur, manusia akan selamat. Di sanalah budaya Melayu dan Islam berpadu, menjaga lisan agar hidup tetap berada di jalan kebijaksanaan dan kemuliaan hidup. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Bagi orang Melayu, marah bukan sekedar luapan emosi, melainkan ujian akal dan adab. Bait ini menegaskan bahwa kemarahan tidak boleh dibenarkan, apalagi dibela. Sebab ketika marah dijadikan pembenar tindakan, akal akan tersingkir, dan manusia kehilangan kemampuan menimbang baik dan buruk. Dalam pandangan Melayu, orang yang dikuasai marah bukan lagi bertindak sebagai manusia beradat, tetapi sebagai diri yang dikuasai hawa nafsu. Budaya Melayu sangat menjunjung tinggi keseimbangan antara rasa dan akal. Marah yang tidak dikendalikan dipandang sebagai pintu kerusakan, merusak tutur kata, memutus silaturahmi, dan menjatuhkan marwah. Karena itu, orang tua Melayu sejak dahulu menasihati agar marah ditahan ke hulu, bukan dilepaskan ke hilir. Kesabaran dianggap sebagai tanda kedewasaan budi dan kematangan jiwa. Ajaran ini sejalan sepenuhnya dengan Islam. Dalam Islam, marah adalah sifat manusiawi,
Namun yang tercela adalah ketika marah menguasai akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa orang kuat, bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah." Islam memerintahkan pengendalian emosi, karena marah sering menyeret manusia kepada kezoliman, penyesalan, dan dosa yang tak disadari. Melalui Gurindam 12, Raja Ali Haji menegaskan bahwa kebinasaan sering berawal dari marah yang dibela. Selama akal tetap memimpin dan iman menjadi penuntun, manusia akan terjaga. Di sanalah budaya Melayu dan Islam berpadu, menundukkan marah demi menjaga akal, adab, dan kemuliaan hidup. Jika sedikit pun berbuat bohong, bolehlah diumpamakan mulutnya itu pekung. Dalam pandangan budaya Melayu, kejujuran adalah tiang marwah. Bait ini menggambarkan betapa seriusnya dampak kebohongan meski dilakukan sedikit. Perumpamaan mulutnya itu pekung menegaskan bahwa bohong bukan sekedar kesalahan tutur, tetapi penyakit batin yang mencemari kehormatan diri. Seperti pekung yang tampak di wajah, kebohongan meninggalkan aib yang sulit disembunyikan. Cepat atau lambat akan tercium oleh orang sekeliling. Orang Melayu memandang kata sebagai janji, dan janji adalah kehormatan. Sekali lidah terbiasa berbohong, kepercayaan runtuh dan martabat ikut jatuh. Karena itu, adat mengajarkan agar berkata benar meski pahit dan menahan ucapan jika kebenaran belum pasti. Kejujuran bukan hanya nilai moral, melainkan fondasi hubungan sosial, keluarga, perniagaan, dan kepemimpinan. Pandangan ini sejalan sepenuhnya dengan ajaran Islam. Islam menempatkan kejujuran atau sidik sebagai inti iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga, dan kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Kebohongan sekecil apapun membuka pintu dosa lain, menipu, mengkhianati amanah, dan merusak persaudaraan." Melalui Gurindam 12, Raja Ali Haji menegaskan bahwa penyakit lidah berawal dari hati yang lalai. Selama iman menuntun batin dan adab mengikat tutur, mulut akan terjaga. Di sanalah budaya Melayu dan Islam bertemu, memuliakan kejujuran sebagai jalan menjaga marwah dan keselamatan hidup. Tanda orang yang amat celaka. Aib dirinya tiada ia sangka. Dalam pandangan budaya Melayu, kecelakaan hidup bukan semata kemiskinan atau kesempitan nasib, melainkan kebutaan batin terhadap aib diri sendiri. Bait ini menegaskan bahwa manusia yang paling celaka adalah mereka yang tidak menyadari kekurangan, kesalahan, dan cacat akhlaknya. Ketika aib diri tak lagi disangka, tak lagi dirasa, maka pintu perbaikan pun tertutup. Budaya Melayu mengajarkan pentingnya tahu diri. Seseorang dianggap beradab apabila mampu menimbang kekurangan sendiri sebelum menilai orang lain. Kesadaran akan aib bukan untuk merendahkan diri, melainkan untuk menjaga marwah dan memperbaiki laku. Orang yang gemar membuka aib orang lain, namun lalai pada cacat dirinya, dipandang belum matang budi dan jauh dari hikmah. Pandangan ini sejalan erat dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan muhasabah, introspeksi diri sebagai jalan keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar manusia sibuk memperbaiki diri daripada mencari-cari kesalahan sesama. Orang yang tidak menyadari dosanya akan sulit bertaubat, karena taubat lahir dari pengakuan dan penyesalan. Kesombongan batin inilah yang menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Melalui Gurindam 12, Raja Ali Haji menegaskan bahwa celaka sejati adalah ketika nurani mati. Selama hati mau bercermin, akal bersedia menimbang, dan iman menjadi cahaya, manusia masih memiliki jalan pulang. Disitulah Melayu dan Islam berpadu, mengajarkan kerendahan hati sebagai kunci keselamatan dan kemuliaan hidup. Sebagai penutup, Gurindam 12 bukan sekadar warisan sastra,
melainkan pedoman hidup yang syarat hikmah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tentang menjaga hati, lisan, akal, dan adab selaras dengan ajaran Islam yang menuntun manusia menuju kemuliaan akhlak. Karena itu, sudah sepatasnya orang Melayu khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya kembali memperhatikan, merenungkan, serta mengamalkan pesan-pesan luhur Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Dengan menjadikannya suluh kehidupan, adat akan terpelihara, iman akan bersemi, dan marwah manusia tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Gurindam dijunjung pedoman diri. Adat terpelihara, iman pun mulia. Pagi hari ke Pulau Penyengat, singgah sejenak membaca hikmah. Jika adat dan Islam terikat erat, hidup beradat, jiwa pun selamat. Angin sepoi dari Selat Melaka, layar terkembang menuju seberang. Selama Gurindam dijaga maknanya, Melayu tak hilang, marwah pun terbilang. Demikianlah makna yang terkandung dalam Gurindam 12 pasal ketiga ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.